Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video ini kami akan membahas mengenai seputar administrasi kesiswaan. Tujuannya untuk mendeskripsikan aktivitas administrasi kesiswaan dari penerimaan peserta didik baru hingga dengan layanan peserta didik sesuai dengan modul pengembangan keprofesian berkelanjutan tahun 2017. Oh iya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 yang terdiri dari Tris Munandar, Arosyid Wahyu Nugroho, Hendrawan Arif Yunanto, dan saya pribadi Lutfi Irawan. Oke, tanpa panjang lebar, berikut penjelasan mengenai administrasi kesiswaan. Yuk simak video berikut ini dengan secara seksama. Pembahasan mengenai pelaksanaan administrasi kesiswaan ini mengacu pada Permendikbud RI nomor 17 tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya membagi dalam 3 topik yang akan dibahas oleh teman-teman saya nanti. Semua topik tersebut akan mencakup seluruh alur pelaksanaannya dari mulai penerimaan peserta didik baru sampai dengan apa saja layanan-layanan yang akan diberikan dari sekolah. Nah, berikut penjelasannya yang akan diberikan oleh teman saya. Salam teman-teman. Di topik pembahasan pertama kali ini kita akan membahas perihal penerimaan peserta didik baru. Nah, kenapa di awal-awal penerimaan peserta didik baru atau PPDB? Karena untuk menentukan pelayanan pendidikan yang baik menurut perundang-undangan itu perlunya korelasi ataupun perkembangan signifikan antara peserta didik dan penerimaan pelayanan pendidikannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama itu adalah menyusun panitia penerimaan peserta didik baru. Nah, nanti teman-teman ketika menjadi kepala sekolah mengadakan rapat yang dihadiri oleh komite sekolah, warga sekolah, baik staf-stafnya untuk membahas perihal kriteria panitia, di mana panitia ini ada beberapa. Yang pertama itu ada penanggung jawab, dan kedua ada ketua pelaksana, ketiga ada bendara umum ataupun bendara, yang keempat ada sekretaris, dan terakhir ada staf-stafnya. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua ini mengkoordinasi kegiatan persiapan penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk tahap ini saudara harus mengkoordinasi terhadap kinerja yang proses persiapan dari panitia, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama ada menanyakan apa masalah atau kendala yang dialami panitia selama mempersiapkan penerimaan peserta didik baru ini. Dan yang kedua ada bagaimana merancang mekanisme untuk memberikan pelayanan ataupun memberikan pelayanan peserta didik baru untuk menerimanya. Dan yang ketiga ada bagaimana kriteria calon peserta didik. Nah, itu yang penting juga. Dan ada yang terakhir, berapa kuota yang diperlukan untuk menerima peserta didik, dari segi jumlahnya berapa untuk menerima peserta didik tersebut. Tahap yang ketiga ini ada mengkaji ulang dan menyusun program kerja penerimaan peserta didik baru dan serta mensosialisasikannya. Pada saat rapat koordinasi nanti, saudara dapat memberikan program kerja yang telah disiapkan tadinya atau sebelumnya, dan pastikan bahwa panitia mempunyai petunjuk teknis yang sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan dan Kementerian ataupun Kementerian Agama, sehingga program kerja tidak ataupun saling berkesinambungan dan tidak mematahkan suatu kebijakan dari pemerintah ataupun sebagainya. Nah, sehingga ketika itu sudah terjadi, panitia dan sekolah itu bisa memaparkan hasil-hasil yang telah didiskusikan di lewat table, di mana program kerja ini sudah tersusun rapi, sehingga kita masuk dengan tahap mensosialisasikannya. Mensosialisasinya kepada siapa? Kepada masyarakat yang nantinya sebagai target kita sekolah untuk memberikan pandangan
citra terbaik untuk sekolah kita, sehingga orang-orang tertarik untuk menerima ataupun untuk masuk ke dalam sekolah kita. Yang terakhir ini ada praktik penerimaan peserta didik baru dan laporan pelaksanaannya. Nah, untuk itu nanti ada forum diskusi perihal untuk mempersiapkan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru ini sesuai agenda dan peraturan yang kita bahas tadi, di mana peraturan ini tidak terbentur dengan peraturan daerah ataupun sebagainya. Dan yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi, di mana ini hal-hal yang penting juga, bagaimana kita mengevaluasi kegiatan kita, apa saja yang kekurangannya, apa saja yang harus ditambahkan, dan apa saja yang harus dikoreksi. Dan yang ketiga itu menyusun laporan secara tertulis, di mana kan kita sudah rapat koordinasi, sudah mempersiapkan segala macam. Nah, itu semuanya harus dicatat dengan baik dan benar, sehingga kita mempunyai pedoman untuk mempersiapkan sebagaimana untuk mematangkan ataupun memberikan semaksimal mungkin proses penerimaan peserta didik baru ini. Itulah topik pertama pembahasan kita, penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya lanjut ke topik 2. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penempatan peserta didik baru. Pada topik kedua ini, saudara harus melibatkan semua pihak, baik warga sekolah maupun stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam kepanitiaan kegiatan MPLS. Pelaksanaan beragam kegiatan MPLS dan proses penempatan peserta didik baru untuk memudahkan saudara melaksanakan praktik ini. Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu merancang persiapan dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Langkah awal, saudara akan berdiskusi dengan para guru untuk membentuk struktur organisasi kepanitiaan MPLS dan menentukan struktur materi kegiatan MPLS. Selanjutnya, saudara bersama panitia yang telah terbentuk merancang kegiatan MPLS, terutama berkaitan dengan pengenalan lingkungan internal sekolah seperti perpustakaan, area bermain di dalam dan di luar ruangan, UKS sekolah, pengenalan area atau ruang minat dan bakat, program ekstrakurikuler, serta kegiatan pengembangan peserta didik sesuai kompetensi, bakat dan minat. Tahapan akhir, saudara bersama panitia akan membuat laporan pelaksanaan kegiatan MPLS di sekolah. Yang kedua, mempraktikkan penempatan peserta didik baru. Dengan melakukan penempatan peserta didik baru yang tepat, diharapkan sekolah dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut, maka saudara dapat memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penempatan peserta didik baru, antara lain petunjuk teknik penempatan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Yang kedua, menggunakan data potensi, demografis, serta minat dan bakat peserta didik yang berasal dari formulir pendaftaran untuk melakukan analisis penempatan peserta didik. Yang ketiga, melakukan rapat dengan tim mengenai calon peserta didik di tiap kelas serta mendiskusikan bersama pengawas. Yang keempat, mengumumkan hasil penempatan peserta didik. Yang kelima, membuat grafik karakteristik peserta didik berdasarkan data potensi, demografis, kebutuhan khusus, serta minat dan bakat peserta didik. Yang terakhir, membuat laporan hasil penempatan peserta didik baru. Teman-teman, kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik baru. Nah, pada topik ketiga ini saudara diminta untuk dapat mengkaji pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik baru, tentunya melihat dari jenjang sekolah dan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian saudara juga diminta untuk dapat berbagi pengalaman tentang kegiatan pembinaan pengembangan peserta didik. Nah, hal ini juga ditujukan untuk sesuai dengan jenjang sekolah dan kompetensi bakat dan minat. Nah, kemudian juga merancang dan memodifikasi kegiatan yang dapat mendorong peserta didik baru dan menyusun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk lebih jelasnya, berikutlah langkah-langkahnya.
Yang pertama ialah mengkaji ulang atau menyusun program pembinaan peserta didik. Nah, pada kegiatan ini saudara diminta untuk melakukan kajian ulang atau review terhadap program peserta didik. Nah, khususnya kegiatan pembinaan peserta didik baru, kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan, yaitu mencangkup, meminta masukan dari para guru tim, terus mendata tingkat keterlaksanaan program peserta didik, khususnya kegiatan pembinaan peserta didik baru, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya atau permasalahan yang menghambat program itu terlaksana, kemudian merumuskan alternatif pemecahan masalah untuk meminimalisir kekurangan dan memaksimalkan keberhasilan, kemudian menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling memungkinkan. Nah, kemudian yang kedua ialah menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Nah, hal ini juga saudara perlu menyusun atau memodifikasi kegiatan yang dapat mendorong peserta didik dalam memahami kegiatan ekstrakurikuler. Dalam menyusun kegiatan layanan ekstrakurikuler, saudara juga harus dapat melibatkan penanggung jawab ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah, dan lain-lain. Hal itu tentu ditujukan untuk dapat memaksimalkan program dalam kegiatan ekstrakurikuler agar bermanfaat bagi peserta didik baru. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan dan bahan presentasi. Selama melakukan seluruh kegiatan, saudara diminta untuk mencatat beberapa hal sebagai dasar dalam penyusunan laporan, yaitu waktu pelaksanaan dan para pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang diperoleh dari praktik langsung di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, setelah dijelaskan tadi 3 topik yang sudah dijelaskan oleh teman saya, sekarang kita menuju kepada kesimpulan dari topik administrasi kesiswaan yang telah dibahas. Kesimpulannya bisa kita lihat di samping kanan saya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ambil yang positifnya saja dan manfaatnya saja. Semoga kita semua diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.